Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Zona Putriani, NIM 1914010025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan orang atau kelompok orang agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kepemimpinan pendidikan merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu-individu dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti halnya kepemimpinan kepala sekolah. Maka ia memiliki peran dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, siswa, dan pihak lain yang terkait untuk beraktivitas atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kita lanjut kepada jenis dan gaya kepemimpinan. Nah, dalam jenis dan gaya kepemimpinan, yang pertama ada kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Tipe kepemimpinan ini mendorong timbulnya inisiatif bawahan, di samping juga bersifat terbuka, ditandai dengan adanya proses pengawasan. Nah, yang kedua ada kepemimpinan otoriter. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa dirinya yang kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin sebagai penentu kebijakan dalam melaksanakan tujuan pendidikan. Yang ketiga ada kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sesedikit mungkin adanya pengarahan dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat ada kepemimpinan karismatik. Nah, tipe dan gaya kepemimpinan karismatik ini menekankan pada karakteristik dari kualitas pemimpin yang cukup istimewa, sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya. Kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat, serta dipercaya oleh pengikutnya berdasarkan wibawa dan daya tarik yang dimiliki seorang pemimpin. Yang kelima adalah kepemimpinan kebapakan. Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang perannya diwarnai oleh sifat kebapakan, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Yang keenam ada kepemimpinan ahli. Tipe kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu
yang dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki profesionalisme yang diperoleh baik dari jenjang pendidikan tertentu maupun dari pengalaman pribadi seorang pemimpin. Keahlian tersebut dalam realitasnya dapat digunakan dalam membimbing dan mengarahkan orang lain dalam melaksanakan pekerjaan serta memecahkan masalah-masalah. Nah, selanjutnya masuk kepada model pengambilan kebijakan dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada model optimasi, yang mana sasaran yang dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Yang kedua ada model satisficing, yang mana berarti pengambilan keputusan memilih alternatif solusi yang pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Yang ketiga ada model mixed scanning, yang mana berarti setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, satu keputusan, pendahuluan harus dibuat tentang sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat ada model heuritis, yang mana berarti bahwa faktor-faktor internal lebih yang terdapat dalam diri seorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Yang selanjutnya tentang model penerapan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Nah, dalam model penerapan kepemimpinan pendidikan di sekolah ada beberapa juga. Yang pertama ada model transaksional, yang mana model transaksional ini adalah model kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan. Bawahan pemimpin adalah seseorang yang mendesain pekerjaan beserta mekanismenya, dan staf adalah seorang yang melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Yang kedua ada model transformasional, yang mana pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan serta berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang. Yang ketiga ada model visioner, yang mana model ini yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan serta menjadi agen perubahan yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang memahami prioritas, menjadi pelatih yang profesional serta dapat membimbing personal lainnya ke arah profesionalisme yang diharapkan. Nah, mungkin hanya ini materi tentang kepemimpinan pendidikan di sekolah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.